Kembali lagi bersama saya Stefani Mana Putri. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 10 itu comment line tips and trick. Di sini ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu menggabungkan komen. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana misal kita ingin merunning beberapa komen dalam satu line. Kita buka VirtualBox-nya, kemudian misal kita akan mencoba melihat dengan komen ls. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini kita memiliki banyak sekali file atau directory. Misalkan teman-teman ingin melihat atau masuk ke dir A, kemudian dir B, teman-teman pasti melakukan komen yaitu ls dir A, kemudian ls dir B. Jadi teman-teman melakukan 2 komen di mana pada dir A itu terdapat 2 buah file dan 1 buah directory, dan di dalam dir B ada 1 directory yaitu dir H. Nah, di sini kita akan mencoba menggabungkan 2 komen ini agar kita hanya melakukan 1 kali komen. Nah, komennya yaitu langsung saja ls dir A titik koma ls dir B. Lalu kita enter. Di sini perhatikan ya bahwa kita memiliki file atau directory yang terdapat pada dir A dan dir B, yaitu pada dir A ada 2 buah file dan 1 directory, sedangkan dir B adalah 1 buah directory. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita bisa melakukan komen ls slash r dir A. Oke, jadi pada dir A itu terdapat 2 buah file, 1 directory yaitu dir G. Nah, di dalam dir G jadi masih kosong ya teman-teman. Atau misalkan kita coba ls slash r dir B. Perhatikan di bawah pada dir B itu terdapat directory dir H, di mana pada directory dir H itu terdapat 2 buah file yaitu a.txt dan d.txt. Nah, satu lagi ada komen penting yaitu komen clear. Lalu di sini kita enter. Nah, perhatikan bahwa semua itu terhapus ya teman-teman. Jadi komen clear itu digunakan agar kita menghapus tampilan pada konfigurasi di terminal kita. Jadi agar kita lebih enak lagi lihatnya. Saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Yaitu kita akan belajar tentang cara agar kita tidak perlu menulis full comment. Jadi kita hanya perlu menulis sedikit komen. Teman-teman bisa buka terminal. Nah, di sini kan sudah masuk, dan misalkan di sini sebagian contoh teman-teman buka ls. Oke, perhatikan bahwa di sini kita punya banyak directory. Misalkan di sini kita akan mencoba masuk directory dokumen. Nah, kita hanya perlu mengetikkan cd doc lalu tab dan dia nanti otomatis komplit. Nah, sekali lagi kita coba ya, misalkan mau ke directory tab list, maka cukup ketikkan cd te lalu tab, maka otomatis akan komplit. Lalu kita enter lalu pwd. Perhatikan bahwa sekarang kita berada dalam directory tab list. Oke, kita bisa keluar dulu dengan perintah cd. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin masuk ke directory dokumen, teman-teman hanya perlu ketikkan cd di lalu tab. Nah, di sini ketika di tab tidak bisa ya teman-teman, karena pada di itu memiliki banyak kemungkinan ada dokumen download desktop dira. Nah, untuk tab completion itu tidak bisa otomatis komplit, jadi kita perlu mengetikkan secara detail. Jadi misal teman-teman ingin masuk ke directory desktop, maka teman-teman perlu mengetikkan huruf lagi yaitu is, kemudian kita tab. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Misalkan nih teman-teman ingin masuk ke dokumen atau download, teman-teman mengetikkan cd do lalu tab. Ini tidak bisa ya, kita coba tab lagi. Perhatikan bahwa do itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu bisa dokumen, bisa download. Berarti mempunyai 2 kemungkinan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita
mengetik komen secara detail. Oke, misal jika ingin mendownload maka kita perlu menambahkan huruf W. Oke, kita bisa. Kenapa ya? Karena huruf dow itu tidak ada kemungkinan lain, jadi hanya ada download. Jadi dia akan otomatis komplit. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu history. Masuk ke materi history atau riwayat komen yang sudah kita gunakan. Kita langsung saja buka terminal ya teman-teman. Kita bisa perhatikan komen history. Oke, perhatikan bahwa di sini kita dapat melihat formasi dari komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Tapi perlu diketahui bahwa jika teman-teman sebelumnya mungkin telah mereset atau merestart Debian-nya, nanti historinya ini juga akan kereset, akan hilang semua. Tapi jika teman-teman dari awal itu belum pernah mereset Debian, maka dia akan banyak sekali komen-komen yang sudah teman-teman ketikkan. Nah, pada komen history itu kita bisa mengetikkan atau melakukan beberapa komen, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Misal nih, kita ingat kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin masuk ke download. Nah, di download itu ada di angka. Kita hanya perlu mengetik tanda seru kemudian angkanya. Itu seperti yang di video ya teman-teman. Lalu kita langsung saja enter. Secara otomatis maka dia akan kembali masuk ke direktori download. Selain tanda seru, kita juga bisa melakukan komen-komen, yaitu tanpa seru 2 kali. Sorry ya teman-teman, itu tanda seru 2 kali. Jadi tanda seru 2 kali itu digunakan untuk kembali ke histori sebelumnya. Misalkan nih, kita masuk ke CD download atau CD download, lalu kita enter, kita tulis dulu clear. Jika kita bisa mengetikkan tanda seru 2 kali dan perhatikan bahwa dia ke clear. Jika ketika histori sebelumnya itu ada komen clear, maka jika kita ketikkan tanda seru 2 kali, secara otomatis dia akan ke clear. Kita coba lagi tanda seru 2 kali, seharusnya dia akan kembali ke histori. Perhatikan ya, bahwa ini kembali ya teman-teman ke komen history. Kita juga bisa mengetikkan tanda seru kemudian spesifikasi, misal tanda seru C. Perhatikan bahwa tanda seru C itu mengarahkan ke CD. Kenapa? Karena jika kita lihat histori komen terakhir kita sebelumnya histori adalah CD. Jadi komen tanda seru kemudian huruf C itu dia akan memilih komen dengan awalan huruf C terbaru. Nah, kita langsung masuk materi yang selanjutnya, yaitu langsung saja kita buka terminalnya. Pada komen-komen shortcut ada beberapa komen yang bisa kita ketikkan. Pertama ialah pagar ctl plus A, kemudian ada pagar ctl plus E. Nah, ini fungsinya apa ya? Kalau Ctrl plus A itu untuk kembali ke awal komen. Jika Ctrl plus E itu digunakan untuk kembali ke terakhir komen. Oke, saya akan contohkan saja. Misalkan nih, di sini saya ketikkan download. Nah, misalkan teman-teman lupa untuk masuk atau melihat direktori download itu, kita harus mengetikkan ls ya. Nah, di sini untuk kembali ke awal komen teman-teman bisa telan tanda panah kiri. Tapi ini agak sedikit lama. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan cara pagar ctl plus A. Nah, kita tekan maka dia akan kembali ke awal komen. Nah, di sini kita baru menambahkan komen ls. Nah, sebaliknya jika Ctrl plus E itu kembali ke akhir komen. Kita tekan saja dan dia akan kembali ke akhir komen. Nah, selain A dan E ada juga Ctrl plus W. Ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Kita tulis saja ls download. Ini misalkan nih teman-teman ingin menghapus kata download, atau misalkan teman-teman salah menginput aturan yang ingin ke desktop malah masuk ke download. Nah, ini kita bisa Ctrl W saja, maka secara otomatis dia akan menghapus semua sebelumnya yaitu download. Baru kita bisa ketikkan desktop. Lalu ada juga Ctrl plus E. Ini R ya, sorry ya teman-teman. Ctrl plus R. Nah, ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Kita contohkan saja, misalkan saya tekan Ctrl plus R. Nah, di sini ada pencarian. Nah, misalkan kita ingin mencari komen CD, perhatikan bahwa di sini terdapat komen history yaitu CD. Jika kita ketikkan Ctrl plus R kemudian kembali, maka dia secara otomatis akan terganti dengan komen history sebelumnya yaitu CD slash home. Lalu ada juga Ctrl plus L. Ini digunakan untuk meng-clear tampilan. Jadi sama kayak kita menulis clear, tapi tampilannya tersebut akan bersih. Nah, itu saja semua dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.